Всем привет semuanya, kembali lagi di series Kyrgyzstan episode 2. Kali ini aku akan ajak kalian ke center alias pusat titik tengah kota Bishkek yang pastinya juga nggak kalah seru. I'm so tired now. Halo, balik lagi di video aku, di vlog aku. Kali ini aku mau ajak kalian ke center di pusat tengah kota Bishkek di Kyrgyzstan, ibu kotanya. Kayak apa? Aku mau ajak kalian di sana. Kemarin kan kita udah jalan-jalan ke Ozbazar, salah satu market terpopuler di Bishkek. Sekaligus buat kalian kalau cari oleh-oleh bisa banget ke sana. Sekarang aku mau ajak kalian ke tempat yang agak modern ya mungkin ya daripada Ozbazar kemarin. Harusnya kebalik gak sih? Harusnya kita ke center dulu baru ke Ozbazar, tapi whatever lah. Habis itu mungkin kalau masih ada waktu aku bisa ajak kalian ke historical museum yang di Kyrgyzstan. Kalau enggak ya di next video. So stay tune terus dan ikutin perjalanan aku. Dadah. Kita ada di lift. Outfit check dulu. Sebenarnya karena rumahku juga nggak jauh dari center guys. Ini udah di center sih sebenarnya. Ya aku cuma mau ngajak kalian keliling-keliling daerah sini ada apa aja. Di sini ada Med City. Ini medical kayak rumah sakit klinik sih. Ya lebih tepatnya klinik yang terkenal juga. Sebelahnya itu ada kayak TVRI, Trans TV, Trans 7 gitu guys kalau di Indonesia, kayak tempat televisionnya Kyrgyzstan. Ini ke depan lagi udah center ini. Jadi tinggal ya udah puas kelilingin aja karena aku juga tinggal di daerah center kan. Ini dia nih, dia kayak Trans TV-nya Kyrgyzstan gitu. Terus lurus bentar tuh ada atrium guys. Ini atrium itu kayak tempat bisnis, perbisnisan dan kantoran. Itu lumayan populer juga, salah satu populer. Ini ada apartemen yang super mahal. Ini atriumnya nih. Dijaganya ketat banget ya karena emang sepenting itu. Dan karena aku berdirinya di musim gugur guys, jadi kayak bagus banget cuy pohon-pohonnya berguguran-guguran gini. Di Indonesia kan nggak ada kayak gini ya. Ini bagus banget gila. Kyrgyzstan waktu musim gugur tuh aku suka banget karena cakep banget sesuai sama vibes aku gitu. Aku suka banget. Ini sebenarnya kalau kalian pernah ke Kazakhstan, pernah ke Almaty, itu sebenarnya Bishkek tuh 11-12 sih sama Almaty guys. Bedanya beda negara doang. Aslinya mah struktur kota, tata letaknya tuh sama banget sama Almaty. Persis, aku bisa bilang persis. Jadi Kyrgyz National University sendiri tuh dibagi banyak kampus. Ini salah satu kampusnya. Kayak IPB gitulah, sekolah vokasinya kan banyak tuh, ada di mana-mana. Nah ini juga salah satunya. Tapi ini bukan pusatnya, pusatnya ada lagi di tengah kota sana. Ini salah satu yang terdekat aja dari tempat tinggal aku. Jadi ini ada di pertigaan ya. Kalau ke sana tuh kalian ke Ozbazar, kalau ke sini itu dia ke center. Terus di situ juga ada KFC Kyrgyzstan. Nah, di Kyrgyzstan tuh banyak banget patung-patung kayak gini, patung-patung begini. Nah, jadi orang-orang bersejarah, artis ataupun writer gitu yang menurut mereka penting itu pasti dibuatin patung, bahkan di taman-taman. Dan tamannya juga banyak guys. Ini salah satu patungnya. Namanya Khaled Aliyev, nggak salah baca gitu ya. Kalau Aliyev tuh dia salah satu artis. Jadi waktu Kyrgyzstan masih jadi USSR, belum jadi Kyrgyzstan negara ya, jadi country, tapi jadi masih USSR pecahan Soviet, itu ada salah satu artis terkenal namanya Khaled Aliyev ya, kayak gitu bentuknya. Di sebelah sini ada, sebelah patungnya itu ada Kyrgyz National University. Jadi kayak national university kayak UI lah ya, kayak Indonesia, tapi ini versi Kyrgyznya. Dia nomor 1 di Kyrgyzstan untuk universitas nasional ya. Cuman kalau universitas keseluruhan nomor 1-nya itu ada di Bursa sama kampus satu Almaty. Ini dia Kyrgyz Respublikasny Ulutuk Ilimber Akademiyasi. Artinya Kyrgyz National University, bagian akademi. Kalau nggak salah gitu deh. Kalau yang itu Kyrgyz Republik Ulutuk Bankı, kalian maju ya. Jadi dia banknya dari Kyrgyz National University gitu guys. Dia punya bank sendiri. Jadi emang karena Kyrgyz National University itu dikelola sama pemerintah ya, jadi gedungnya banyak dan salah satu yang populer juga. Cuman bukan yang terbaik banget. Cuman kalau sebagai peringkat nasional, maksudnya kalau untuk universitas nasional dia ini nomor 1, tapi kalau dicampur sama swasta dia ini nomor 3 atau 4. Nggak jauh dari Kyrgyz National University, di sini juga ada salah satu college yang terkenal, Universal Politeknik
kita udah hampir sampai center sih guys. Gila, gimana menurut kalian Kyrgyzstan waktu fall season? Aku suka banget sih karena kayak magical banget gitu nuansanya. Lihat. Wait a minute. Gimana menurut kalian Kyrgyzstan waktu fall season? Aku suka banget sih karena kayak magical banget gitu nuansanya. Lihat daun-daun jatuhnya. Oh ya, FYI, dia perbedaan college sama university. Jadi di Kyrgyzstan tuh sistem belajarnya mereka 11 tahun wajib belajar. Beda sama di Indonesia 12 tahun ya. Dia beda 1 tahun. Nah, 11 tahun itu kalian bisa ambil all of them di high school. Jadi after high school kalian bisa ke universitas tahun pertama kan. Nah, kalau college ini beda. Jadi college itu mereka bakal 3 tahun di college. Jadi after kelas 7 kan, kalau di Indonesia after kelas 7 8, 9 terus SMA-nya 11, 12, 10, 11, 12 gitu ya. Nah, kalau di sini 7, 8, 9 ke SMP, 10, 11 nya ke SMA. Nah, kalau di college, kalau kalian ambil college, jadi after kelas 9 kalian ke college itu kalian 3 tahun belajar. 3 tahun belajarnya nanti kalau mau masuk ke universitas langsung loncat ke tahun kedua. Jadi bukan tahun pertama lagi. Jadi sistemnya sama aja sebenarnya, 11 tahun belajar. Cuman kalau college nambah 1 tahun di college, nanti langsung loncatnya ke tahun kedua di universitas. Kalau dari high school langsung ke tahun pertama. Jadi gitu. Nah, bagian sini itu ada gedung perkantoran government, itu gedung pemerintahan. Terus bagian sini itu ada Harmony ya. Itu yang kecil tuh Harmony, ini datangin lebih dekat. Terus di sini masih di college. Jadi masih ada satu yayasan gitu sama Kyrgyz University Polytechnic. Bangunannya masih vintage gitu ya, ala Eropa gitu. Suka banget aku. Berasa masih di zaman USSR gitu guys. Di sini moda transportasinya selain bus ya, disediain juga nih kayak skuter-skuter gitu. Jadi kalian tinggal scan, di sini ada kayak barcode gitu. Dan tinggal scan dan nanti bayarnya pakai Yandex. Nice. Ini dia Philharmony. Ini juga taman-taman sih, banyak taman-taman banget kayak aku bilang tadi. Di Philharmony ini tempatnya kayak orkestra, musikal, drama musikal, ya semacam kayak gitu. Karena masih banyak banget kayak gitu guys. Di sini populer banget drama musikal gitu. Orkestra juga. Terus kayak apa sih yang parodi seni gitu lah pokoknya. Kayak kalau di Indonesia ini kayak Institut Seni Jakarta gitu loh. Ini tempat Philharmony ya. Oke, kayak biasa, Bishkek gak lupa sama patung-patungnya. Ini ada Manasce Naimanbay, aku gak tahu siapa. Ini ada penjelasannya di QR4 juga, kalian bisa scan aja. Di Philharmony. Ini Manasce Tenenbek, siapa ya? Gak tahu, nanti aku baca deh guys. Tuh, dia kayak tempat-tempat kesenian gitu semuanya ada di sini guys. Dan aku pernah masuk sih ke Philharmony ini, nonton salah satu orkestra populer di Kyrgyzstan. Tiket masuknya sekitar 90 ribuan gitu, masih oke lah ya, masih worth it menurut aku. Dan tempatnya emang mewah banget di dalam. Cuma kalau sekarang kita nggak bisa masuk karena emang nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada event apapun di dalam jam waktu ini. Jadi kita nggak bisa masuk, di close. Ini patung Manas ya, ini masih patung Manas. Jadi selain tempat kesenian, Philharmony ini juga kalau misalkan sore itu banyak banget rame di sini taman-taman ini. Anak-anak main volley atau enggak cuma sekedar main aja. Ya sekaligus tempat hangout gitu lah guys buat anak-anak. Karena Philharmony ini nggak setiap hari beroperasional. Jadi kalau misalkan ada event doang operasional. Cakep ya bangunannya. Nuansa Europe but still Asian gitu. Itu juga ada apartemen. Kalau teman-temanku bilang itu apartemen era Soviet karena dari zaman Soviet katanya nggak pernah dibenerin. Jadi masih kayak ya you know guys, bangunannya tuh terbilang tua tapi tuanya tuh tua bagus gitu loh, ya nggak sih? Jadi dari tadi patung-patung ini tuh keluarganya Manas guys. Jadi dari sana ada 2 ya, di sini juga ada 3. Itu keluarga dan turun-temurunnya gitu, mulai dari kakek buyut sampai anaknya yang terakhir gitu. Tapi ini yang versi cowok-cowok doang. Kita mau masuk ke bawah tanahnya. Ini udah ada dari zaman Soviet katanya sih.
Nuansanya old money banget. Beneran berasa era Soviet banget guys. Tuh. Masih banyak banget jalan bawah tanah gini di Bishkek. Ada sekitar 4 kalau nggak salah. Jalan lewat underpass kecil yang emang nuansanya masih Soviet banget. Jadi literally kita dibawa kembali ke era Soviet yang kita belum pernah ke sana gitu. Jadi nuansanya masih ada banget. Terus waktu aku keluar, aku malah ketemu tupai liar yang lagi loncat-loncat di pohon. Itu lucu banget sih, sumpah. Jadi di situ masih banyak gitu hewan-hewan liar di apa ya, kayak dipelihara juga sih, kayak kucing, anjing, tupai, burung-burung tuh dibebasin di kota Bishkek. Jadi kalian tuh bisa lihat anytime kalau mereka keluar. Tapi kalau winter tuh jarang keluar sih, pada sembunyi biasanya. Cuma biasanya keluar tuh waktu summer atau enggak waktu spring, itu sering banget keluar. Jadi itu waktunya cantik banget sih kalau kalian mau lihat hewan-hewan di Bishkek. Nah terus jalan terus aja, ini udah ketemu sama Russia 3D. Ini sinema gitu, bioskop tapi yang 3D. Bioskopnya Kyrgyzstan 3D. Dan perlu diketahui guys, bioskop di sini semuanya dubbing in Russian. Kecuali kalau film lokal Kyrgyz ya, semuanya dubbing in Russian. Jadi kalau kalian berharap kalian mau nonton film luar berbahasa Inggris di sini pakai subtitle, no, jarang banget. Ada sih ada, cuman jarang banget. Mostly mereka pakai dubbing Russian, bukan subtitle ya, dubbing. Kayak misal film Jumbo kemarin yang tayang di Kyrgyzstan juga, itu pakai dubbing Russian. Aku nggak paham sama sekali, makanya aku nggak nonton. Trailernya aja udah Russian, apalagi filmnya nggak paham banget aku. Film Indonesia yang pernah tayang di Kyrgyzstan tuh lumayan banyak, kayak Jumbo, Kereta Udara, 172 Days, Delayed, dan something, masih banyak banget. Jadi kalau misalkan orang Kyrgyzstan tahu gitu aku di Indonesia, biasanya mereka bilang, oh ini dari Delayed ya, Delayed, go wise. Jadi patut bangga ya sama film Delayed karena sangat-sangat internasional, dan juga Jumbo pasti. Sebagai warga Indonesia, ngelihat film kita tayang di negara lain itu kayak ada rasa bangga sendiri gitu gak sih guys? Apalagi ya film The Lake dan 172 Days itu terkenal banget di sini, bahkan orang lokal hampir semua tahu, dan teman-temanku tuh nanyain ke situ tentang film itu. Bahkan aku sendiri belum nonton sepenuhnya gitu guys. Tuh wah, gila sih, keren banget sih. Hai guys, welcome to daerah center. Ini aku udah di center, kalian lihat. Ini ada gedung government lagi, gedung pemerintahan, dan belakang itu udah center. So, let's go to the center. Let's go. Oke, jadi ini pusat tengah kotanya guys. Di situ ada bendera raksasa dari Kyrgyzstan sendiri. Di sana ada Panfilov Park namanya. Dia kayak taman bermain kayak taman bermain kayak Dufan gitu. Tapi itu taman terbuka ya, dan setiap hari ada. Terus ini ada kayak gedung-gedung Soviet, tapi dalamnya tuh kayak bar dan segala macam. Jadi bar tuh masih banyak banget di sini. Ini kalau kalian bisa baca. Aku nggak tahu ini apa. Ini kayak nama-nama penjaga dari gedung ini deh. Ini kayak nama orang soalnya. Jadi kita memasuki daerah center. Di sini di start sama taman-taman. Nih taman-taman, terus ada patung juga kayak biasa. Belakang sebelahnya tuh ada Kyrgyz national flag, gede banget guys. Itu gede banget literally. Aku nggak tahu gimana cara naikinya. Belakangnya ada historical museum yang kayaknya nggak bisa kita masuki sekarang karena bener-bener banyak orang guys. Tuh lihat, banyak orang banget. Jadi inilah daerah senternya. Kayaknya ada pohon-pohon yang unik ya. Ya kalian lihat, pohonnya kok bisa gitu? Ini nama pohonnya apa ya? Yang tahu komen dong guys, aku penasaran banget. Ini pohonnya kayak unik banget gitu.
Itu ada patung Manas, pahlawan nasionalnya Kyrgyz gitu. Itu historical museum. Dan itu ada air mancur yang baru dibangun tahun ini, baru diresmikan tahun ini. Oke, jadi inilah daerah kotanya tuh, tinggi banget kan guys, Manasnya. Ini patung Manas, pahlawan nasional Kyrgyzstan. Ini bendera Kyrgyzstan, belakangnya ada historical museum. Sebelahnya tuh juga ada kayak penjaga, tapi patung. Tapi sometimes dia beneran orang guys. Jadi kayak bayangin kalian ngejaga di patung, jadi patung kayak gitu. Mana dia? Masih tadi? Nah ini dia. Jadi patung kayak gitu selama 24 jam. Enggak sih, selama 12 jam kalau nggak salah. Bergantian shift. Cuman sekarang ini kayaknya patung. Terus ini ada air mancur di sini yang emang baru diresmikan tahun ini. Jadi tahun lalu maksud aku ya, tahun lalu diresmikan, baru banget tahun lalu. Lari-larian, ternyata ini orang beneran guys. Gue kira patung anjir, ternyata orang beneran. Aku literally lihat pergantian shiftnya dan aku videoin kan tadi. Aku kira ya mereka pergantian shift buat ngejaga gitu kan. Wih, ternyata beneran orang cuy. Aku kira selama ini patung. Allahumma lakal sumtu. Kaget banget, ini orang. Aku nggak tahu sih pergantian shiftnya berapa. Cuman kayaknya sih nggak sampai seharian ya, karena tadi kan pergantian shiftnya di sore. Jadi mungkin standnya 1 jam 2 jam mungkin ganti shift. Karena impossible banget gak sih guys, 24 jam kalian stand kayak patung gitu di situ. Gila, belum expected banget. Kira patung cuy, ternyata beneran orang. Wah, keren sih, keren. Krutoy. Di depan patung Manas ada anak-anak yang lagi mainin fokus yang keren banget, kecil tapi udah tahu budaya, apresiat banget. Terus di bulan Oktober di sini tuh spesial guys. Bulan Oktober di Kyrgyzstan tuh spesial guys. Hampir semua museum itu free buat warga lokal, warga negara Kyrgyzstan. Jadi historical museum tuh rame banget sampai akhirnya aku putusin buat skip aja dan datang besok. Jadi bakal di video yang berbeda untuk historical museum karena emang rame banget. Udah lama akhirnya kita sampai juga di center pusat kota Bishkek. Ya sekitar 15 menit perjalanan dari tempat tinggal aku. Dan aku tadi bilang apa guys? Patung. Salah besar guys, ini plot twist ever in my life guys. Ternyata itu orang beneran guys. Aku 1 tahun tinggal di sini, selama ini aku ngira itu patung. Kalau misalkan tadi aku nggak lihat pergantian shiftnya, aku masih mikir itu patung sih guys. Gila sih, speechless parah aku. Oke, isi bang. Oke, jadi next destination tuh Panfilov Park. Jadi kalau kalian udah di Alato Square, ini namanya Alato Square guys. Di bendera ini kalian bakal lihat biang lala kan. Nah ikutin aja arah biang lala, itu deket banget, sekitar 1-2 menit kalian udah sampai di Panfilov Park. Itu kayak theme park gitu ya, kayak Dufan gitu, tapi bedanya ini versi low budgetnya dan murah menurutku, masih affordable harganya. Nah habis kalian ikuti arah biang lala tuh, kalian bakal nemu nih patung dan sampailah kalian di Panfilov Park. Welcome to Panfilov Park. Jadi ada rumah hantunya juga guys, tapi aku nggak tahu hantu Kyrgyzstan itu apa ya. Penasaran sih, tapi kayaknya nanti dikagetnya pakai bahasa Rusia, jadi aku nggak kaget deh. Kayaknya yang ini lebih oke deh. Oke, kita jalan-jalan dulu. Ini tempat bagian anak-anak, jadi yang bom-bom karena anak-anak gitu gitulah. Keren banget sih. Terus di sini ada
centernya, air mancur gitu. Dan banyak biasa kalau malam tuh ada karaoke, ada pertunjukan kayak sirkusnya apa namanya, kayak sirkus badut-badutan gitu loh guys. Sini apa kita nyobain itu guys. Terus di belakang tuh juga ada stadion guys. Stadion cuman kita nggak bisa masuk karena lagi ada upacara atau apa gitu, atau pelatihan gitu, banyak polisi dan tentara di sana. Jadi aku tadi mau masuk udah dilarang duluan. Ini ada menu-menu dan ini masih banyak wahana-wahana lain. Ini kayaknya aku mau nyobain ini deh, nyobain tembak-tembak nih guys. Можно 6. Dapat 6. Nah guys, dapat senengnya doang. Tapi seru sih. Jadi satu pelurunya cuma 5 som, which is nggak sampai 3.000, 2.000-an lah ya. Udah dapat satu peluru. Nggak sampai 3.000, 2.000 apaan lah. 500 rupiah satu peluru, dan aku tadi beli 6, 30 som jadi 3.000-an. Mantap. Jadi beneran mirip-mirip Dufan, wahana-wahananya juga. Cuman emang nggak selengkap itu ya, karena Fun Villa Park-nya terbuka untuk umum. Jadi nggak ada batas umurnya, jadi mulai dari anak-anak juga ada. Cuman kalau wahana-wahana ekstrim kayak gitu memang dibatasin, dan harga tiketnya tuh start dari 15 ribuan sampai paling mahal itu 40 ribuan. Jangan lupa kalau di Fun Villa Park itu beli ice creamnya. Ice creamnya tuh enak banget, sumpah kayak beda aja dari Indonesia itu. Manisnya tuh kayak beneran apa ya, es krim gitu loh, bukan yang manis gula. Nih, aku kasih tahu salah satu es krim terenak di Fun Villa Park. Ini kalian cari yang ada istananya kayak gini. Itu enak banget, sumpah. Harganya aku lupa sih berapa. Cuman masih worth it lah. Mari kita coba. Мороженое есть? Айскрим Ага. 50 сок. Шарики это там с томатом. Это все. No. Это? Там черри и ментол. Сколько стоит? 50, да? Oke, kita bayar. Dapat es krimnya. Jadi harga yang ini namanya Sharik. Sharik itu yang kayak gitu. Kalau satunya tadi apa tadi namanya? Es krim apa gitu lupa. Itu 80 som, yang ini 50 som. Ini cuma vanilla doang. 80 som tuh ada rasa kayak mentol, cherry, coklat dan segala macam. Cuma ini juga masih enak kok. 50 som itu berarti 5.000 atau 4.000-an lah guys. Segini. Jadi waktu aku coba beli es krim itu aku coba ngomong bahasa Rusia. Tapi malah dijawab pakai bahasa Inggris sama EJ-nya. Mungkin karena aksen dan muka aku itu Indo banget gitu kali ya. Next stop ada Cemegu Side Motor Park, atau yang orang awam biasa kenal Block Park. Tempat ini bukan cuma sekedar taman biasa, tapi juga sebagai galeri terbuka gitu. Karena di dalamnya berisi kurang lebih 90 karya patung dan instalasi seni lainnya yang punya makna tersendiri di tiap karyanya. Dan aku datang kan musim gugur ya, jadi daunnya tuh udah berubah warna dan jatuh semua, jadi vibes-nya tuh bener-bener magical banget guys. Jadi kurang lebih kayak gitu isinya Fun Villa Park. Dan kita ini menuju ke park selanjutnya. Dia lebih ke sejarah gitu sih, karena banyak patung-patung orang-orang bersejarah di sana. Patokannya di mana? Kalau kalian lihat bendera lagi, patoknya di sebelah kanan. Sebelah kanan dari bendera. Kalau sebelah kiri tuh ke Fun Villa, kalau sebelah kanan tuh ke apa ya nama parknya ya? Aku lupa pokoknya. Dia tuh park taman-taman tempat patung, ada 500 patung gitu.
Oke, jadi nama tamannya itu Taman Cengiz Aitmatov namanya. Di situ ada 500 statue, ada 500 patung bersejarah dari orang-orang USSR, dari pokoknya dari Kyrgyzstan belum terbentuk sebagai negara sampai menjadi sebuah negara. Di situ juga ada writer, penulis terhebat sepanjang sejarah di Kyrgyzstan namanya Cengiz Aitmatov. Jadi patung juga di sana. Jadi mari kita lihat lah kayak mana bentuknya. Oke. Biasanya tempat ini populer di kalangan pemuda ya, karena biasanya buat pacaran, buat hangout kayak gini, ada kereta-keretaan gitu. Terus ada kayak kafe-kafe di dalamnya banyak, dan banyak wisata permainan-permainan gitu loh, kayak pecahin balon yang dapat boneka gitu-gitu. Terus di belakang situ juga ada kayak boxing. Jadi di sini tuh banyak banget tempat-tempat kayak boxer yang tinju-tinju yang kayak masukin koin, terus tinjunya keluar itu loh guys. Apa itu namanya? Tinju. Itu banyak banget karena di sini boxing tuh populer banget di Kyrgyzstan. Ya, boxing dan wrestling sangat-sangat populer di sini. Biasanya tuh umur 2 atau umur 3 tahun ini yang cowok-cowok pada udah ini latihan wrestling gitu. Jadi udah ada kayak akademinya gitu guys. Di sini tuh kalau kalian mau cari sesuatu biasanya klub. Ya kayak akademi gitu banyak banget di sini. Akademi sport, akademi apapun lah, pokoknya kelompok-kelompok gitu banyak banget di sini. Kalian tinggal cari aja di IG, misal book gitu, buku klub. Udah cari aja book club Kyrgyzstan, langsung muncul tuh semuanya. Tinggal mau join yang mana aja. Jadi agak gampang sih, komunitas-komunitas di situ terlalu banyak dan gampang dicari gitu guys. Terus nggak cuma cowok aja sebenarnya, cewek mereka juga wrestling juga. What? Some of them ya, tapi mostly emang cowok. Populer banget emang wrestling. Dan setelah dari Panfilov Park, kalian bisa ke kiri lurus terus. Jadi kalian bisa keluar lurus terus. Nah itu bakal temuin kalian 3 mall terpopuler di center, namanya GUM, THUM, sama Dordoy Plaza. Terus juga ada taman-taman lagi. Ini biasanya orang-orang pada volley di sini, banyak sih. Ini lagi pada volley. Nah, area sekitar situ tuh lagi direnovasi, jadi aku jelasin aja. Intinya di daerah situ ada 3 mall utama. Yang pertama tuh GUM, yaitu tanah abangnya Bishkek gitu, tapi versi mall. Di situ banyak thrifting, servis HP, dan segala macam ya kayak tanah abang gitu lah guys. Ada food cartnya juga. Aku juga sempat makan ayam di sana yang enak banget, tuh banget, masih murah. Kalian wajib coba juga. Terus yang kedua itu ada THUM, yang dimana dibagi menjadi 2, ada THUM 1 dan THUM 2. THUM 1 ini hampir mirip sih vibesnya kayak GUM, cuman kalau di Indonesia tuh lebih mirip Ramayana Matahari gitu gak sih, banyak servis HP dan juga oleh-oleh. Nah kalau THUM 2 sendiri itu udah beda 180 derajat dibanding THUM 1. Jadi THUM 2 itu lebih modern kayak mall pada umumnya, banyak brand-brand kayak mulai sport dan segala macam, food cart udah ada di sana, bioskop juga ada di sana di THUM 2. Jadi lebih modern gitu guys. Nah yang terakhir tuh ada Dordoy Plaza, itu udah kayak brand Indonesianya Bishkek gitu. Brand-brand elit di sana ada, harganya juga pasti elit. IMAX juga ada, restoran-restoran yang fancy juga banyak di situ. Jadi mallnya tuh bertingkat-tingkat gitu loh, dari GUM, THUM sampai Dordoy Plaza. Gitu. Oh ya, buat kalian yang mau kesini, kalian tuh wajib banget download 3 aplikasi penting ini. Yang pertama itu 2GIS, dia itu kayak Google Map-nya sini tapi lebih akurat. Jadi di sini Google Maps nggak begitu akurat guys, tapi 2GIS ini akurat banget buat negara pecahan USSR dan Rusia. Terus yang kedua itu ada Yandex.Go, dia itu kayak Gojeknya sini dan bisa buat alat pembayaran kayak skuter tadi ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga yang paling penting itu MyCity, itu buat ngecek posisi bus, jadi busnya ada di mana buat kalian yang ingin nyobain transportasi umum di Kyrgyzstan. Nah harga busnya sendiri itu 20 som untuk cash dan 17 som untuk QR code, yang dimana QR code-nya cuma bisa dipakai untuk bank Kyrgyzstan aja. Jadi buat Kris dan lain-lain itu belum bisa dipakai di sini. Tapi percaya aja, 3 aplikasi ini adalah lifesaver banget buat kalian yang mau traveling di Kyrgyzstan. You guys can trust me. Jadi segitu dulu episode center kali ini. Semoga kalian makin penasaran dengan Bishkek dan Kyrgyzstan pastinya.
Dan kalau kalian pengen ada rencana pergi ke Kyrgyzstan, apalagi kota Bishkek, butuh tour guide atau dan segala macam, aku open trip kecil-kecilan mulai dari kota Bishkek sendiri, Alaca hingga spot wisata lainnya. Kalian bisa DM langsung ke aku atau klik link di deskripsi di bawah. Kita bisa obrolin lebih lanjut. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Siapa? We are waiting you. How are you? It's your room. Here's Madas. I'm so, блядь, tired now.